Hola, oke, balik lagi ke channel gua. Ini adalah video pertama di channel gua. Jadi di channel gue ini gua akan bikin tentang bukan bagaimana cara sih, lebih tepatnya kayak ke daily vlog mengenai gua ngebangun mobil gua. Dan gue juga akan sering review mobil-mobil teman-teman gue di sini. Dan mungkin kalau gue ada event Carfest atau gue lagi ikut apa, dan gue akan bikin vlognya di channel YouTube ini. Oke, jadi di video yang pertama gua ini gua akan mereview mobil gua sendiri, yaitu BMW S90 325 LCI tahun 2011. Nah, kenapa gue pengen review mobil gua? Karena yang pertama udah lumayan ada beberapa upgrade yang gue bikin di mobil gua. Bukan upgrade sih, kayak modif kali ya bisa dibilangnya. Ya modif. Oke, dan sekarang gua ini lagi ada di tempat temen gua. Ini nama tempatnya itu Carpool Auto Spa di daerah ini sih deket banget ya sama apartemen Basura. Kalian kalau mau coating, mau premium wash atau mau cuci detailing di sini semuanya ada. Oke, kita langsung ke intinya aja. Di sini gua mau nge-review mobil gua yaitu BMW S90 325 tahun 2011. Ini udah yang LCI ya guys. Udah facelift yang kedua. Kenapa gua beli S90? Padahal banyak banget orang yang udah bilang kayak, "Bang, S90 kan kalau nggak salah itu dia trouble banget, banyak banget trouble-nya. Dan yang paling rentan itu di S90 sebenarnya Matic-nya." Kenapa gue tetap beli S90? Karena gue suka sama ini mobil. Sebelum ini tuh gue pernah pakai BMW seri 5 tahun 2009, 530 LCI. Dan itu gue nyesel cuy, karena gue jual mobilnya. Jadi dari kemarin tuh udah sempet nyari-nyari juga referensi, gue pengen beli BMW lagi, kira-kira BMW apa enaknya. Dan kebetulan karena beberapa teman gue ada yang pakai 90 325, jadi ya udah, gue memutuskan untuk gue ambil mobil ini untuk jadi mobil harian gue. Sebelumnya itu, padahal sebelum ini gue pakai Fortuner VNT 2014. Cuma mobilnya lagi ada suatu kejadian, jadi lagi nggak bisa dipakai. Jadi gue ambil S90 ini sebagai ganti hariannya sambil nunggu Fortuner gue kelar. Dan di video kali ini gue mau nge-review apa aja yang udah gue modif, berapa harga modifan gue, dan di mana aja gue modif mobil ini supaya bisa jadi referensi buat teman-teman yang punya S90 dan mau dimodifikasi. Jadi oke, stay tune. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya guys. Dan di share ke teman-teman kalian supaya ini bisa jadi referensi buat teman kalian yang punya S90 dan mau dimodif. Oke, kita bahas dulu dari sisi eksteriornya. Yang pertama gue bikin itu di mobil gue adalah nih, gue pakai add-on karbon bikinan dari teman gue di daerah Bintaro. Kenapa gue pakai add-on karbon? Bang, kenapa nggak ganti bumper aja sih? Karena kan rata-rata udah pada pakai bumper M Performance atau yang M3. Alasan gue adalah gue nggak punya tempat cuy buat naruh bumper aslinya. Karena kalian tahu sendiri, bumper itu kan terdiri dari bumper depan, side skirt, dan bumper belakang. Itu butuh space yang gede buat naruh bumpernya, dan di rumah gue tuh udah nggak ada tempat. Jadi ya udah, gue putuskan akhirnya gue pasang add-on aja, add-on karbon. Ini gue beli dari temen gue. Ini kiri kanan itu harganya 1,4 juta. Dan hal kedua yang gue bikin di mobil ini yaitu ini. Kenapa ini? Ini kan masih standar. Iya emang standar. Cuma ya yang namanya mobil tahun 2011. Ini itu kemarin udah custom banget. Di sini juga udah banyak banget retak-retak rambutnya. Akhirnya gue putusin supaya mobil gue kelihatan lebih cakep lagi, gue ganti mika lampunya. Nah, gue beli mika lampunya ini dari AliExpress lewat teman gue, namanya Michel dari RZR Garage. Ini gue beli kurang lebih harganya sekitar 1,1 juta, dan gue ganti di tempatnya si Michel di RZR Garage itu kurang lebih total semua habis 1,7. Tapi oke lah ya, dengan modal 1,7 gue udah bisa bikin mobil gue kelihatan, nggak tahu sih, kalau gue sih ngeliatnya mika lampu gue udah kayak mobil baru ya, jadi kinclong banget. Jadi cakep dilihatnya. Dan modifan yang berikutnya gue bikin di mobil gue yaitu gue ganti velgnya pakai velg NK RPF1 ring 18. Ini replika ya, bukan original. Gue beli ini punyanya Jeff Luxury. Gue beli di Asar Wheels di daerah Tangerang Cikondo ya kalau nggak salah ya. Gue lupa, pokoknya itu jauh banget sumpah. Nah ini dia velgnya guys.
replika NKRPF1 ring 18. Ini keluarannya JF Luxury. Dan ini adalah spek khusus untuk BMW seri 3, yaitu di bagian depannya ring 18, lebar 8,5 offset 28. Di belakangnya itu juga ring 18. Lebarnya tapi lebih lebar nih. Ini lebarnya 9,5, offsetnya 35. Nah, ini juga nggak gue pakein spacer sama sekali ya guys, karena yang pertama ini gue pendekinnya 1 jari rapat. Gue nggak mau ada yang namanya gasrut, jadi gue pakein spacer. Dan ini di belakangnya itu udah gue kasih chamber 3,3 derajat. Jadi kalau kalian lihat lumayan miring ya guys, bukan lumayan lagi, sini memang udah miring tuh. Kalau kalian kelihatan chambernya 3,3 derajat, minus 3,3 kiri sama kanan. Kenapa gue bikin 3,3? Karena gue nggak mau yang namanya gasrut pas lagi jalan. Dan ini udah dites, dikasih muatan 5 orang gak gasruk ya guys. Ini yang depannya, kalau lebar 8,5 offset 28 itu di seri 3 kayak gini nih. Sebenarnya masih bisa sih kalau mau dikasih spacer lagi, cuma nggak tahu kenapa, menurut gue sih ini udah cukup ya. Udah lumayan, bukan lumayan lagi sih, kalau menurut gue ini udah ganteng tampilannya. Dan di sini gue pakai ban Acelera PHIR. Itu kalau yang depan itu profilnya 245/40. Kalau kelihatan nih 245/40. Dan yang belakangnya itu gue pakai sama Acelera PHIR juga. Cuma karena dia velgnya lebih lebar, jadi gue pakai ban yang lebih lebar lagi. Profilnya itu di 265/35 ring 18. Sebenarnya kemarin itu sebelumnya gue pakai ban Michelin Pilot Sport 4. Jadi sebenarnya awal itu gue ngincer fitment itu gue pengennya miti. Cuma gara-gara miti gue pendekin segini, ternyata gak surut guys. Jadi akhirnya ya udah gue cari ban alternatif yang lebih make sense untuk dipakai harian. Karena mobil ini gue pakai harian. Gue akhirnya ambil Acelera PHIR yang profilnya agak narik dikit, supaya nggak gasur-gasur amat. Nah, yang gue suka dari 325S90 ini LCI, ini udah ada sunroof bawaan. Jadi lo udah nggak perlu repot-repot yang namanya beli Webasto lah, supaya bisa pakai sunroof, atau lo cari sunroof copotan kan biasanya kan. Kalau ini udah ada nih 325 LCI bawaan dari pabriknya. Dan hal yang berikutnya adalah biasalah, kita kasih pemanis ya kan, ductile carbon. Ini gue beli dari temen gue juga, orang Bintaro, namanya Rangga. Ini tuh gue beli 1,2 juta kalau nggak salah, gue lupa. Udah sama pasang, lumayan lah. Karbon guys, jadi lebih manis pantatnya kalau dilihat. Oh iya, satu lagi gue lupa tadi nyebutin harga velg gue. Ini jujur gue nyari velg ini udah setengah budek, karena NKRPF PCD-nya BMW itu lumayan jarang ya, bisa dibilang. Pada saat gue lagi nyari, lebih tepatnya itu jarang. Gue nemu waktu itu harga di kisaran 9 juta, ada yang jual 8 juta, ada yang jual 9,5 juta. Dan ya untung gue nemu velg ini sih murah. Gue beli di Asar Wheels di daerah Tangerang Cipondo, itu harganya cuma 6,5 juta velg only, belum sama ban ya guys. Kalau bannya ya Acelera PHI kemarin tuh gue beli 4 biji itu di angka 4,3 ya kalau nggak salah, gue lupa, pokoknya sekitar segitu. Berikutnya yang gue ganti bukan tidak lain adalah knalpot. Oke, jadi mobil gue ini udah gue ganti knalpotnya. Gue pakai knalpot custom bikinannya di TAM di daerah Bintaro. Nah, ini remote ini guys, ini remote knalpot Favtronic gue bikin knalpot Favtronic gue itu kalau nggak salah kemarin berapa ya, 5,5 juta di TAM Bintaro. Nih kita dengerin suaranya.
Oke, sekarang kita review interior mobil gua. Nah, ini dia alasan salah satu kenapa gua ambil mobil ini. Mungkin 325 banyak ya guys. 325 S90 LCI itu banyak. Cuma yang bikin gue seneng sama ini mobil adalah, sabar sebentar. Nah, warna interiornya guys. Ini warna interiornya itu merah. Kalau di gue udah ngecek VIN number yang di pabriknya sih warnanya itu cinnamon red ya kalau nggak salah ya. Ini buat S90 325 black on red. Warna interior ini rare guys. Ini asli bawaan dari pabrik, bukan retrim-retriman ya guys. Bener-bener bawaan dari pabrik. Jadi bikin S90 ini kayak seksi gitu jadinya. Dan beda sih dari yang lain. Makanya gue beli. Interiornya masih rapi banget. Paling ya biasalah ini minor. Udah umur kan, sering pakai juga. Ini udah kayak gini. Tadi cat ulang. Yang berikutnya adalah ini nih, pedal shift. Di 325 S90 LCI itu udah ada pedal shift. Yang di pre LCI juga sebelumnya udah ada. Dia modelnya itu tapi nggak kayak gini. Dia modelnya kayak ada kotak gitu di sini. Dia bisa naik turunnya langsung cuma dari sini doang. Kalau yang LCI-nya udah beda. Udah kayak gini nih. Warnanya udah hitam. Cakep sih gue ngeliatnya. Dan yang kedua adalah ini nih, bawaan pabrik ya guys. Udah pakai speaker Harman Kardon 7 Logic ya guys. Jadi kalau kalian naik audio di mobil gue tuh mantep, suaranya kece sih. Biasanya gue di VNT nggak pernah pakai Harman Kardon ya kan. Setelah gue VNT pakai Harman Kardon kayak wah gila ini bagus banget sumpah. Terus ini ya udah sunroof. Kalau interior sih nggak banyak sih yang gue rubah. Paling cuma kayak ya biasalah tempel-tempelan karbon di sini, di situ tuh di switch lampu. Gue kasih tempel-tempelan karbon biar kelihatan manis aja sih. Oke, sekarang kita review, kita tes suara mobilnya. Suara Harman Kardon ya. Oke, itu dia yang bikin gue seneng. Parah kan suaranya. Gak tahu sih kalau di audio handphone kedengeran atau enggak. Cuma aslinya sih sebagus itu, beneran. Oh iya, buat kalian juga ngeliat nih, ada fault di mobil gue. Ini bukan karena mobil gue rusak atau apa ya guys. Cuma karena percaya nggak percaya, BMW kalau di spuring, setir lu miring dikit aja nih, dia pasti bakal langsung fault. Karena di steering wheel sensor angle ini ada batas toleransi antara kemiringan kiri sama ke kanan. Nah ini kayak waktu di spuring kemarin si abangnya tuh nggak benar ngelurusin setirnya. Jadi kalau kalian lihat tuh agak miring dikit setir gua. Nah ini yang ngaruh nih. Tapi ini kalau misalnya ntar di spuring lagi, bener-bener dilurusin lagi, udah hilang sih itu. Kemarin juga udah begitu soalnya. Oke, itu dia review mobil gue BMW 90 325. Sorry guys. Jadi malu gue. BMW 90 325 tahun 2011. Untuk nextnya gue akan review mobil teman gue, mobil yang sama kayak ini, cuma bisa dibilang punya dia itu edisi yang lebih spesial dari mobil gue. S90 juga, 325 juga, dan LCI juga. Kalian penasaran? Stay tune aja di channel gue. Nanti bakal gue review. Oke, sekian dulu video dari gua. Hope you guys enjoy my review mobil gue. Sorry kalau agak-agak kaku soalnya ini baru pertama kali gua nge-vlog. Ya gitu aja video dari gua kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman lo yang punya S90. Mungkin mobil gue bisa jadi acuan pandangan untuk dia memodifikasi S90 nya.
pandangan aja sih buat kalian. Oke, sekian video dari gua. Thank you guys.